Arman duduk di dekat jendela kereta, menatap hamparan sawah yang membentang luas. Sudah 10 tahun ia merantau ke kota untuk bekerja, meninggalkan kampung halaman yang dulu begitu akrab dengannya. Namun, di tengah kesibukan dan gemerlap kota, ada sesuatu yang selalu terasa kosong dalam dirinya. Rindu itu semakin kuat saat ia mendapatkan cuti panjang dari kantornya. Sejak lama ia ingin pulang, tapi pekerjaan selalu menjadi alasan untuk menunda. Kini, tanpa alasan apapun, ia memutuskan untuk kembali. Meskipun ia sendiri tidak tahu apakah semuanya masih sama seperti dulu. Kereta melaju dengan suara gemuruh lembut di atas rel. Udara kota yang panas dan penuh asap kini berganti dengan kesejukan pedesaan. Arman menatap jalan-jalan kecil yang mulai tampak di kejauhan. Ia mengingat betul bagaimana ia dan teman-temannya dulu sering melewati jalan itu dengan sepeda butut, tertawa tanpa beban. Ia tersenyum sendiri membayangkan wajah teman-teman lamanya. Ada Budi yang selalu jahil, ada Rudi yang hobi berdebat, dan tentu saja Andi, sahabat yang paling dekat dengannya. Andi selalu bisa diandalkan, selalu ada di saat Arman membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita. Batin Arman berkata, "Apa kabar kalian semua sekarang?" Setelah beberapa jam perjalanan, kereta akhirnya berhenti di stasiun kecil di kampung halamannya. Begitu turun dari kereta, Arman menghirup dalam-dalam udara desa yang segar, aroma tanah yang khas, angin yang berhembus pelan, serta suara jangkrik yang mulai terdengar di kejauhan. Semuanya masih sama seperti yang ia ingat. Ia memanggul ranselnya dan mulai berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Langkah demi langkah, kenangan masa kecilnya kembali membanjiri pikirannya. Ia melewati sungai kecil tempat ia dan teman-temannya sering bermain air. Lalu melewati kebun besar yang dulu mereka gunakan sebagai tempat berburu burung-burung kecil. Yang membuatnya semakin terharu adalah pohon-pohon besar yang berdiri di sepanjang jalan itu masih tetap kokoh, seolah-olah menunggunya kembali. Arman berpikir dalam benaknya, 10 tahun tapi semuanya masih sama. Namun, meskipun pemandangan itu masih akrab di matanya, ada perasaan aneh yang mulai menyelinap di hatinya. Ada sesuatu yang terasa berbeda, meskipun ia tidak bisa menjelaskannya dengan pasti. Sebelum sampai di rumah, Arman melewati sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu tidak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Atapnya masih dari seng tua, dindingnya masih dari kayu, dan bangku-bangku panjang di terasnya masih tertata rapi. Dulu, tempat ini adalah markas mereka. Hampir setiap sore, ia dan teman-temannya akan duduk di sini menikmati kopi panas sambil bercanda. Tertarik oleh nostalgia, Arman memutuskan untuk singgah. Ia masuk ke dalam warung dan mendapati suasana yang masih sama seperti dulu. Bau kopi hitam yang pekat, bunyi denting gelas yang beradu, dan suara radio tua yang mengalunkan lagu-lagu lama. Tiba-tiba seseorang menyapanya. "Arman?" Arman menoleh dan melihat seorang pria berdiri tak jauh darinya. Seketika hatinya bergetar. Itu Andi. "Andi?" Arman hampir tidak percaya. "Ya Tuhan, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Andi tersenyum. "Akhirnya kamu pulang juga." Mereka duduk di sudut warung, tepat di tempat biasa mereka nongkrong dulu. Obrolan mengalir begitu saja, seperti tidak ada jarak 10 tahun yang memisahkan mereka. Arman menceritakan kehidupannya di kota, tentang pekerjaannya, kesibukannya, dan bagaimana ia sering merindukan kampung halamannya. Andi juga menceritakan bagaimana keadaan kampung mereka,
tentang teman-teman lama dan perubahan-perubahan kecil yang terjadi. "Tapi tempat ini nggak berubah ya," kata Arman sambil menatap sekeliling. Ani mengangguk. "Iya, masih sama. Masih jadi tempat paling nyaman buat nongkrong." Tapi semakin lama Arman mengobrol, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Pemilik warung tidak menegur Andi seperti biasanya. Pelanggan lain pun tampak tidak menyadari keberadaannya. Bahkan saat ia memesan kopi, hanya Arman yang diberikan cangkir, sementara Andi tidak. Hati Arman mulai gelisah. Ia menatap wajah sahabatnya itu dengan lebih teliti. Wajah Andi tampak pucat, lebih pucat dari yang seharusnya. Tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Dengan perasaan tak menentu, Arman akhirnya bertanya, "Andi, kenapa kamu gak pernah main ke rumahku setelah aku pergi?" Andi terdiam, lalu tersenyum tipis. "Karena aku sudah lama pergi, Man." Jantung Arman berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Andi menghela nafas. "Aku meninggal 5 tahun yang lalu. Kecelakaan, tepat di depan warung ini." Kosong. Cangkir kopi yang tadi ada di depan Andi masih utuh. Tidak tersentuh sedikit pun. Darah Arman berdesir. Ia menoleh keluar warung dan matanya tertuju pada sebuah tanda kecil di trotoar. Sebuah batu nisan mini dengan nama Andi terukir di atasnya. "Tidak mungkin," bisiknya. Ia kembali menoleh ke kursinya. Ternyata kosong. Cangkir kopi yang tadi ada di depan Andi masih utuh. Tidak tersentuh sedikit pun. Arman merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia beranjak dari kursinya, berjalan pelan menuju pintu warung dengan kaki yang terasa lemas. Di luar, angin malam berhembus pelan, mengibarkan dedaunan kering di jalan sepi. Arman berdiri di tempat kecelakaan itu terjadi 5 tahun lalu. Membayangkan bagaimana sahabatnya mengalami hari terakhirnya di dunia ini. Dalam keheningan, ia berbisik, "Maaf, aku terlambat pulang." Sebuah angin hangat berhembus pelan melewati wajahnya, seolah membawa perasaan damai. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Arman menyadari bahwa meskipun tempat ini masih terlihat sama, kampung halamannya sudah tidak lagi seperti dulu. Arman masih berdiri di depan warung kopi, menatap jalan kecil di hadapannya. Hawa malam mulai menusuk kulitnya, tapi tubuhnya tetap membeku. Bukan karena dingin, melainkan karena kenyataan yang baru saja ia terima. Andi, sahabat yang baru saja berbincang dengannya, telah tiada sejak 5 tahun yang lalu. Tapi bagaimana mungkin? Ia tadi berbicara, tertawa, bahkan bercerita tentang kehidupan di kampung ini. Arman menarik napas panjang, berusaha mengendalikan pikirannya. "Ini pasti hanya lelah," bisiknya dalam hati. Namun, ketika ia melihat kembali kursi tempat Andi tadi duduk, ia kembali merasakan ada yang tidak wajar. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih dingin, dan suara malam terdengar lebih hening dari sebelumnya. Arman memutuskan untuk segera melangkah pulang. Jalanan desa yang dulu terasa akrab kini seperti membisikkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan mempercepat langkahnya menuju rumah. Ketika akhirnya sampai di depan rumah, Arman terdiam. Rumah kayu sederhana itu masih berdiri kokoh. Seperti yang ia ingat, warna catnya memang sedikit memudar dan beberapa bagian tampak lebih tua. Tapi itu wajar untuk rumah yang sudah lama ditinggalkan. Ia mengetuk pintu perlahan dan tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka dan di baliknya berdiri seorang wanita tua dengan mata yang berbinar penuh haru. "Ibu!" suara Arman bergetar. Ibunya segera menariknya ke dalam pelukan, meneteskan air mata di bahunya. "Nak,
akhirnya kamu pulang." Suasana di dalam rumah masih terasa hangat. Meskipun ada beberapa barang yang berganti tempat, bau khas rumahnya tetap sama. Perpaduan aroma kayu, bunga melati yang selalu disimpan ibunya di meja, serta wangi masakan yang begitu familiar. Mereka duduk di ruang tengah, berbicara lama. Ibunya bertanya banyak hal, bagaimana hidupnya di kota. Apakah ia baik-baik saja? Dan kenapa baru sekarang ia pulang? Arman hanya bisa tersenyum samar, berusaha menjawab dengan tenang. Namun, pikirannya terus saja kembali pada pertemuannya dengan Andi. Hingga akhirnya ia memberanikan diri bertanya, "Bu, aku tadi singgah di warung kopi dekat pasar. Aku ketemu Andi di sana. Kami ngobrol lama." Ibunya tiba-tiba terdiam. Pandangannya berubah. "Arman?" Suara ibunya terdengar pelan. "Kamu tahu kan? Andi sudah meninggal 5 tahun lalu." Arman menelan ludah. Aku tahu. Aku baru sadar setelah dia mengatakannya sendiri." Ibunya menatapnya dengan cemas. "Apa yang kalian bicarakan?" Arman menghela napas panjang, lalu menceritakan semua yang terjadi di warung kopi. Bagaimana Andi menyapanya dengan ramah, bagaimana mereka tertawa bersama, dan bagaimana semuanya terasa begitu nyata sampai akhirnya Andi mengatakan sesuatu yang membuatnya sadar bahwa ia bukan lagi bagian dari dunia ini. Setelah mendengar cerita itu, ibunya menarik napas panjang dan mengusap tangannya. "Kamu tahu, Nak, Andi dulu memang sering nongkrong di warung itu. Bahkan setelah kamu pergi ke kota, dia selalu duduk di sudut yang sama, minum kopi sambil menunggu seseorang. Aku rasa dia menunggumu." Arman terdiam. Hatinya yang terasa semakin berat. Jadi dia masih menungguku meskipun dia sudah. Ibunya mengangguk pelan. "Mungkin itulah alasan kenapa kamu bisa melihatnya." Malam itu Arman tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar lamanya, menatap langit-langit kayu yang penuh dengan ukiran waktu. Setiap sudut kamar ini membawa kenangan, poster-poster yang masih tergantung di dinding, rak buku yang berdebu, bahkan kasur tua yang masih terasa sama seperti dulu. Namun, pikirannya terus kembali ke Andi. Apa maksud semua ini? Akhirnya, tanpa bisa menahan rasa penasaran, Arman bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil jaket, lalu keluar dari rumah dengan langkah ragu. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jalanan desa begitu sunyi. Hanya ada suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Tanpa sadar, langkahnya membawanya kembali ke warung kopi. Namun, kali ini warung itu sudah tutup. Lampu di terasnya masih menyala redup, tapi pintunya terkunci rapat. Arman berdiri di depan warung itu, menatap bangku kayu tempat ia dan Andi duduk tadi. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah lampu jalan, tepat di trotoar tempat Andi mengatakan bahwa ia meninggal, Arman melihat bayangan seseorang. Seorang pria berdiri di sana, memandangnya dengan mata sendu. "Andi?" Suara Arman hampir tak terdengar. Sosok itu tersenyum, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam senyumannya. Bukan kegembiraan, melainkan sebuah perasaan lega. "Terima kasih sudah pulang," kata Andi pelan. "Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi." Arman merasakan matanya panas. Ia ingin mendekat, tapi kakinya terasa berat. "Andi, aku minta maaf karena baru pulang sekarang." Andi menggeleng pelan. "Tidak perlu minta maaf. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang." Arman menelan ludah. "Pergi kemana?" Andi menatap ke langit. "Ke tempat di mana aku seharusnya berada." Angin malam berhembus lebih kencang. Arman menutup matanya sejenak, dan ketika ia membukanya kembali, Andi sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah kesunyian malam
dan sebuah perasaan damai di hati Arman. Keesokan paginya, Arman bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di teras rumah, menatap mentari pagi yang perlahan muncul di balik perbukitan. Ia merasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah beban yang selama ini ia tidak sadari. Kini terasa lebih ringan. Ketika ibunya keluar dan duduk di sampingnya, Arman tersenyum. "Bu, aku merasa lebih baik sekarang." Ibunya mengelus tangannya. "Mungkin karena kamu akhirnya menutup sesuatu yang selama ini belum selesai." Arman mengangguk. Ia tahu meskipun Andi telah pergi dari dunia ini, sahabatnya itu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dan meskipun kampung halamannya masih terlihat sama, ia menyadari satu hal penting. Rumah bukan hanya tentang tempat, tetapi juga tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Dan akhirnya Arman benar-benar pulang.